masih bedanya itu apa gitu. Oke. Lanjutannya, perbedaan antara unsur dan senyawa kalian pasti kayak masih setengah-setengah nggak? Apa udah? Iya. Setengah. Ada yang udah mampu membedakan? Oke. Ternyata unsur itu terdiri dari logam dan non logam. Nih, oh iya, sebelum materi ini kan ada alat optik. Ada yang masih ingat nggak kira-kira alat optik? Apa? Coba sebutin satu aja. Tangan dong. Kamera. Mata. Oke, mata. Teleskop. Ada lagi? Oke. Jadi misal nih kakak upamakan ada kamera ya. Jangan ada teleskop aja ya, teleskop. Teleskop itu kan ada bahan aluminiumnya. Aluminium, besi, tembaga dan lain-lain kan. Kalian ingat nggak? Ini. AL. Ingat nggak? Ini unsur apa senyawa? Jadi itu ya. Jadi semua unsur dan senyawa itu akan dapat selalu berada di lingkungan kita. Oke. Jadi ada apa mau kasih permasalahan nanti kalian yang memecahkan. Oke. Bisa nggak ini suaranya? Termasuk udara dengan polusi udara yang polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi udara? Tadi kan dulu ya kakak mau fotokopi. Jangan kami. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang rusak, dan polutan sekunder, di mana polutan berbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat lemah: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Bentukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan restriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan bahkan sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, terjadi ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di bawahnya. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kendaraan. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di area yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak orang dari lingkungan dan kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami. Dari video tersebut, kira-kira apa yang terjadi angkat tangan?
kali. Angkat tangan. Kasih tahu nama. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Apapun? Video itu menjelaskan bahwa kalau polusi udara bisa menyebabkan penyakit. Terus kira-kira satu lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak kandungan dari polusi udara tadi apa aja? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kandungan apapun. Boleh. Boleh, nggak apa-apa, salah. Siapa yang marahin kamu? Protein primer apa itunya? Primer apa itunya? Benar nggak ya kira-kira? Oke. Nah, jadi dari video tadi kalau kalian memperhatikan di situ kan ada nih. Nah, kalian kakak minta untuk mengidentifikasi mana yang unsur dan mana yang ini diisi, oke? Dilihat dulu. Ini A, B itu yang A itu dari video ini, yang B, C, D, E ini dari presentasi yang akan kalian lakukan. Paham? Singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kalau salah nggak apa-apa deh, beneran. Gak ada yang marahin. Nomor satu kan? Nomor dua? Nggak tahu kan? Kalian kelompokan semuanya? Enggak. Kamu kelompokan sendiri? Kelompoknya sendiri? Yang cowok? Ini kelompokan semuanya? Kamu bertiga? Oh, berempat. Kamu? Oh ya, iya, apa ya? 5 ya berarti ya? Oke? Ya, ada. Jelas kan? Tapi kan berasal itu nggak ya boleh, kamu mau masuk sini ya? Maju ke depan. Nek, sini deh. Kamu, ini bangkunya pindahin ke depan. Oke, kamu pindah sini dan kamu geser ke sana. Kerjain, jangan doang yang kerjain. Kalau ada yang nggak kerjain, boleh nggak dicatat ya? Karena dia tidak membuat diskusi ya, judulnya nggak usah diisi. Judulnya nggak usah diisi. Oh iya, tak kasih tahu bentar. Ini biar nggak salah paham. Jadi di situ kan ada CO2 guys, ada CO2, ada CO, ada SO2 kan. Yang kayak gitu, yang singkatan kayak gitu diisi di nama unsur. Nama unsur. Terus molekul kan. Nah, nama unsurnya kalian boleh cari di Google. Misal CO2 itu karbon dioksida. Ya. Oke, nanti jam 8 kita masuk, tapi cuma memperhatikan kalian doang. Enggak ngapa-ngapain. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Karena memang susah ya. Belum diajarin kalian.
Boleh kita balik ke kelas mau?
Ya kan udah lewat itu 15, oke? Sekarang siapa yang mau maju presentasi? Lebih cepat lebih baik. Ayo, Nah, coba lah. Iya, thank you ya. Yang berarti itu kan? Miss belum pernah ngajar bapaknya. pernah masuk kelas salah sekali. Ya, iya, dibaca. Kami akan menyebutkan hasil dari hasil analisis dari video yang sudah ditampilkan. Ada rumus molekul CO, nama unsurnya kobalt. Lalu ada rumus molekul NO, nama unsurnya nobelium. Rumus molekul O3, nama unsurnya trioksigen. Lalu ada rumus molekul SO2, nama senyawanya dioksida. Lalu untuk CO2, nama senyawanya karbon dioksida. Lalu H2O2, nama senyawanya hidrogen peroksida. Dari kita mengambil dari mana kecantikan yaitu pilih serum dari senyawa oksitol, lepida, dan itu banyak kok. Sama kayak sendiri. Apa di atas aja? Ya, di atas ini. Menjelaskan secara singkat bagaimana sumber dan senyawa tersebut berangkat dan sudah kalian senyawa berguna untuk meningkatkan dari pembuatan poliester berguna sebagai koyasi. Oh, bikin serum. Oke, udah ada. Ini Baiklah kesimpulan senyawa Ada, Pak. kesimpulan dari diskusi kita itu senyawa-senyawa ini membantu kita untuk menjaga kesehatan wajah. Nah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau maju lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh, baca. Hasil analisis
kita terhadap video yang sudah ditampilkan. Rumput molekul CO2, nama unsurnya karbon. Ya, CO2. SO2, sulfur dioksida, NO, nobelium. O3, ozon, HZO2, hidrogen peroksida, NO3, asam nitrat. Langsung deh. Langsung. Penerapannya detol. Detol itu apa? Apa? Detol itu apa? Sabunnya apa cairan? Cairan apa nih? Cairan itu yang bikin air. Rumus molekulnya H2 hidrogen, CO karbon, O2 oksigen. Ada H2O air, C2H5OH etanol, NaO, natrium hidroksida. Jelaskan secara singkat bagaimana unsur dan senyawa. Nah, detol adalah antiseptik yang terdiri dari berbagai unsur dan senyawa. Unsurnya seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa aktif dalam detol adalah seperti kloroksilenol yang fungsinya sebagai zat antibakteri. Senyawa alkohol dan air membantu melarutkan dan meningkatkan efektivitas kloroksilenol. Kelas? Memberikan kesimpulan pada hasil diskusimu. Jadi detol adalah antiseptik yang mengandung kloroksilenol sebagai bahan aktif untuk membunuh kuman dan senyawa lainnya, meningkatkan efektivitasnya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian menyebutkan sebanyak itu unsur dan senyawa. Padahal kalau dilihat dari sini kan kalian cuma ada satu unsurnya itu. Coba yang mana unsurnya yang mana? Coba. Yang ini. Bukan aku bener, Bir. Apa ya? Kayaknya kita analisis ya. Kalian jadi mengolah berbagai titik sekalian gitu. Oke. Jadi kakak jelasin ya. Oke? Dari sini. Sebelumnya udah tahu kan pengertian unsur itu apa? Tahu dong nih. Nih. Satu jenis atom saja. Satu jenis atom. Oke? Kalau dilihat ini NO, nitrogen sama oksigen. Berarti dia senyawa kan? Kalau O3 ini O-nya cuma 2, tapi dia tetap O kan? Kalau dari kan itu ozon. O3 itu. Oke? Kalau ini kan? Coba ini. Unsur apa senyawa kalau itu? Karena cuma terdiri dari atom H. Atom H itu hidrogen. Oke. Lanjut. Sekarang berarti udah paham ya? Ya. N2. Unsur. Oke. N2 unsur. Kalau H2SO4 Jujur gitu. Karena kakak ajarin ini. Kakak ajarin memisah ya. Memisah. Terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Kalau NaOH natrium, hidrogen, benar, oksigen. Ini loh, NaOH. Kakak kasih tahu ininya ya.
biar nggak bingung. Jadi kalau ada, misalkan kalian pikir kan NO adalah unsur, misal penulisan unsur itu harus huruf besar. Kayak gini, Na. Kalian pasti kira Na ini senyawa kan? Na itu jadi satu, dia tuh A-nya itu anakan ini gitu loh. Oke. N-nya besar kan? Ini kecil kan, berarti dia satu. Mana dia yang kayak gede-gede gini ya? CL. Nah, habis. CL apa? Klorin kan? Nah, klorin itu unsur. Oke? CL ada lagi banyak. Misal kayak Se. Kan itu besi kan? Ini unsur juga. Paham? Paham kan? Dia punya satu huruf kecil. Nanti deh ada unsur logam sama non logam. Nih, gampang kita Allah mas perhatikan unsur logam. Kalau kalian membayangkan tentang logam itu apa? Iya, besi, keras, padat gitu kan? Ada. Kalau non logam apa kira-kira? Tidak. Apa contohnya? Ada yang bisa tahu? Unsur kok air. Ayo. Unsur non logam. Ada yang bisa nebak nggak? Unsur non logam. Unsur itu hanya terdiri dari satu atom saja. Apa itu? Cukup banget guys di sekitar udara apa udara? Oksigen, betul. Oke, ini contohnya besi. Terus, oke, nih. Nih, unsur logam. Guys, dia dulu. Oke. Cuprum. Oke. Nih, non logam itu tidak berkilat. Ya, tidak mempunyai ini emang wujud. Nih. Senyawa udah tahu kan? Nah, ini Hidrogen. H2O terdiri dari unsur apa aja? NaCl, H2SO4, Sulfur dioksida. sulfat. Benar nggak sulfat itu tidak berperiodik? Dia tolong, benar nggak? Sulfat. Benar ya? Yang tadi itu kan sulfat. Iya, sulfat, oke? Sama oksigen. Itu guys, kan ini jadi semua nih. NaCl, HSO4. Oke. Udah. Oke, kalian udah dapat unsur dan senyawa, jadi kita bisa lanjutin ke campuran. Tapi nggak campuran. Kalian praktikum pasti kalau campuran. Terus habis itu, tinggal berapa nih guys? Gak apa deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Beneran ada yang tanya? Ini dikumpulin. Ya itu dikumpulin. Selesai nggak selesai dikumpulin, oke? Terus apa lagi ya? Ya. Kesimpulan deh, kalian hari ini belajar tentang apa aja? Nyawa udah Udah paham kan kalau unsur itu terdiri dari satu atom aja, satu jadi. Kakak tutup ya pembelajaran dari ini. Berdoa dulu, gampang. Berdoa setelah belajar. Gimana?
Udah ya? Belum. Ini loh, kau bareng-bareng. Pusing.